Sejarah gereja adalah sejarah transformasi dari minoritas yang diburu menjadi pilar peradaban. Latar belakang persekusi. Kondisi persekusi sebelum 313 Masehi menggambarkan tantangan yang dihadapi umat Kristen. Penganiayaan yang brutal oleh otoritas Romawi menciptakan suasana ketidakpastian dan harapan di tengah iman yang kuat. Edik Milan. Edik Milan yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus dan Licinius pada tahun 313 Masehi menandai akhir persekusi terhadap umat Kristen, memberikan kebebasan beragama, dan membuka jalan bagi pertumbuhan kekristenan. Edik Milan sangat memberikan dampak yang baik. Edik Milan memungkinkan gereja untuk beroperasi terbuka dan mengakhiri persekusi. Konsili-konsili ekumenis. Konsili Nicea I menyusun Kredo Nicea untuk iman Kristen. Konsili ini diadakan pada tahun 325 Masehi, merupakan titik balik penting dalam sejarah gereja, mengakhiri penganiayaan dan melegalkan praktik Kristen di Kekaisaran Romawi. Konsili Konstantinopel. Konsili ini diadakan pada tahun 381 Masehi untuk menyelesaikan kontroversi teologis yang tersisa setelah Konsili Nicea pertama dengan fokus pada perselisihan Arianisme dan Makedonianisme. Konsili Efesus. Konsili ini diadakan pada tahun 431 Masehi untuk menyelesaikan konflik teologis tentang sifat ganda Yesus Kristus dan peran Bunda Maria, mengutuk ajaran Nestorianisme dan menegaskan ortodoksi Kristologi. Konsili Kalsedon. Konsili ini diadakan pada tahun 451 Masehi untuk menyelesaikan perdebatan tentang sifat Yesus Kristus. Konsili ini menentang ajaran monofitisme dan menetapkan doktrin Kristologi yang jelas. Kekristenan resmi. Edik Tesalonika yang dikeluarkan oleh Theodosius I menetapkan kekristenan sebagai agama resmi kekaisaran, menandai titik balik dalam hubungan gereja dan negara serta larangan paganisme. Tokoh-tokoh penting. Ambrosius, Hieronymus, Agustinus, dan Yohanes Chrysostomus adalah tokoh penting dalam sejarah gereja, masing-masing berkontribusi signifikan terhadap pengembangan doktrin dan spiritualitas Kristen. Gregorius Agung. Gregorius Agung adalah paus yang visioner dan administrator ulung yang menjembatani abad kuno dan abad pertengahan. Ia dikenal karena memajukan misi Kristen ke Inggris, membakukan liturgi dan musik gereja atau nyanyian Gregorian, serta memperkuat otoritas kepausan dan menggunakan gelar rendah hati, yakni hamba dari para hamba Allah. Kontribusi Paus Gregorius Agung memperkuat posisi paus dalam struktur gereja, menulis karya penting seperti Pastoral Care, menerima gelar Servus Servorum Dei dari umat, dan memfasilitasi peralihan ke abad pertengahan secara signifikan. Kesimpulannya, periode sejarah gereja dari Edik Milan pada tahun 313 Masehi hingga masa Paus Gregorius Agung pada awal abad ke-7 Masehi menandai transformasi mendalam bagi kekristenan, dimulai dengan legilisasi agama Kristen yang mengakhiri penganiayaan dan memungkinkan gereja untuk mengonsolidasikan kekayaan dan strukturnya. Era ini kemudian berlanjut dengan perumusan doktrin-doktrin kunci mengenai Tritunggal dan sifat Kristus melalui serangkaian konsili ekumenis. Puncaknya dengan runtuhnya otoritas kekaisaran di barat, Gregorius Agung berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan kepausan, mentransformasi uskup Roma menjadi otoritas sekuler dan spiritual dominan, meletakkan bagi gereja abad pertengahan sebagai kekuatan politik dan budaya utama di Eropa.